Kali ini kita berdua bakalan review alat hasil desain, alat dan rancangan yang udah kita buat nih. Alat ini kita beri nama alat pengolah limbah minyak pelumas. Dimana dasar dari kita bikin ini tuh ada di perkembangan nasional di sektor industri saat ini yang berkembang semakin pesat seiring berkembangannya teknologi. Dimana udah masuk ini era industri 4.0 kan. Nah, perkembangan teknologi ini dapat mendorong meningkatnya penggunaan mesin-mesin, peralatan kerja dengan teknologi modern dan bahan-bahan kimia dalam proses produksi pada setiap perkembangan industri. Namun, akibatnya nih bisa mempercepat proses industrialisasi akan membuat resiko bahaya dalam hal tersebut yang bisa kita bisa sebut limbah-limbahnya gitu, oli-olinya gitu kan. Jadi banyak yang buang di alam seperti di sungai, lalu di gorong-gorong yang akan mencemari perairan di bumi ini. Nah, lalu kita inovasi nih untuk agar limbah ini lebih berguna lah, sehingga bukan menjadi limbah doang, bisa kita manfaatkan untuk kedepannya lagi. Makanya kita terdorong untuk membuat alat pengolah limbah minyak pelumas ini yang bisa mengurangi dampak lingkungan dari oli bekas yang dibuang secara percuma. Nah, alat pengolah limbah oli ini dirancang untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan oleh limbah oli bekas tersebut, seperti yang tadi sudah saya bilang kan di awal. Nah, dalam perancangan alat pengolah limbah oli juga diperlukan analisis mengenai strength, weakness, opportunity, threat, atau yang bisa disebut dengan SWOT. Dengan tujuan untuk memahami kebutuhan masyarakat, maka diperlukan pemahaman mendalam terhadap SWOT tersebut. Nah, bisa dilihat nih pada tabel SWOT yang sudah akan kita tampilkan berikut ini. Lihat ya. Nah, pasti dong di setiap ada alat yang kita buat ada aspek-aspek tertentu yang kita pertimbangkan. Salah satunya adalah aspek analisis sistem, di mana dalam pembuatan alat ini masyarakat dapat mengolah limbah oli bekas untuk mengatasi pencemaran lingkungan, khususnya industri bengkel sepeda motor dan industri lainnya yang biasanya memerlukan oli atau limbah lah seperti itu. Lalu, alat pengolah limbah oli merupakan sebuah alat yang memiliki kemampuan mengolah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif seperti bensin dan solar menggunakan sistem destilasi. Hebat kan? Nah, dimana juga bisalah kita mengurangi sedikit-sedikit penggunaan bensin menggunakan bahan bakar fosil. Kalau ada aspek invention, rancangan pada alat pengolah limbah oli bekas adalah sebuah inovasi pengembangan terhadap alat yang sudah ada sebelumnya. Sebelumnya menggunakan sistem destilasi sederhana dan masih sulit dalam melakukan proses pengolahan. Dari hal tersebut, maka muncul sebuah ide agar proses pengolahan limbah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif menjadi lebih mudah dalam penggunaannya, yaitu menambahkan dan mengganti komponen yang dapat menjadi lebih efisien. Adapun ide inovasi yang dibuat yaitu mengganti pemanas destilasi menggunakan sebuah heater listrik yang sebelumnya menggunakan api atau kompor bahan bakar oli bekas, sehingga asap yang dihasilkan terlalu banyak. Yang kedua, penambahan pengaduk otomatis pada alat pengolah limbah oli bertujuan dapat mempercepat proses pemerataan panas pada limbah oli bekas sehingga proses destilasi menjadi lebih cepat. Sistem kerja dari alat kami yaitu mesin pengolahan limbah minyak pelumas. Yang pertama, cairan minyak atau limbah pelumas ini dimasukkan ke dalam tangki. Kemudian di dalam tangki itu akan kita lakukan proses pemanasan, yaitu menggunakan heater. Kita menggunakan heater sebagai pemanas minyak tersebut. Di dalam tangki tersebut kita dalam melakukan treat, jadi kita menggunakan sebuah pengaduk untuk membantu pemanasan pada cairan tersebut, sehingga waktu yang kita gunakan lebih sedikit. Setelah mencapai suhu 300 derajat atau 350 derajat yang dimiliki titik inti dari cairan atau limbah yang kita gunakan,
digunakan. Kemudian uap akan keluar melalui pipa aliran. Yang pertama uap dari air, kemudian uap dari senyawa dari minyak tersebut yang nantinya akan menjadi bahan bakar alternatif. Kemudian kita menggunakan kondensor. Kondensor ini setelah dari pipa aliran akan dibantu proses pendinginan. Proses pendinginan ini terjadi di dalam kondensor. Dan kondensor ini setelah membantu pendinginan akan mencapai hasil akhir, yaitu sebuah minyak bahan bakar alternatif, atau bisa dikatakan bensin, solar, atau bahan bakar lain. Baik, berikut merupakan adalah bagian-bagian komponen dari rancangan dari alat kami. Di sini mesin pengolah limbah minyak pelumas terdiri dari yang pertama adalah tangki destilasi, yang kedua kita membutuhkan motor sebagai penggerak pengaduk, dan sebagai pipa aliran yaitu kita menggunakan pipa. Kemudian untuk membantu proses pendinginan dari hasil dari destilasi tersebut itu kita menggunakan tangki kondensor dengan berbahan aluminium. Sedangkan selanjutnya kita juga membutuhkan meja sebagai penopang alat ini. Dan dalam mesin pengaduk ini kita menggunakan komponen yaitu sebagai penggeraknya adalah roda kerucut. Kemudian dari beberapa komponen tersebut di akhirnya kita menggunakan tangki penampung sebagai hasil olah nanti akan ditampung di tangki penampung akhir. Kemudian yang terakhir adalah ada heater sama poros pengaduk. Kemudian setelah kita membahas rancangan tadi, kemudian komponen-komponennya, sekarang kita akan membahas material dan proses manufaktur yang akan digunakan. Yang pertama ada rangka alat atau meja. Kita menggunakan karbon steel ASTM A36, itu meja karbon ya, dengan menggunakan las listrik. Kemudian tangki destilasi kita juga menggunakan material yang berbeda. Kita menggunakan stainless steel L304, sedangkan poros dan blade menggunakan stainless steel 316. Dan kemudian yang terakhir ada pipa alir, kita menggunakan stainless steel L304. Dan masing-masing komponen ini atau material ini menggunakan proses manufaktur yang sama, itu dengan las listrik. Oke, tadi mengenai penjelasan tentang alat kami, yaitu alat mengolah limbah minyak pelumas. Itu yang pertama mengenai inovasi yang kita berikan, kemudian penjelasan kenapa kita membuatnya. Setelah itu ada material yang kita gunakan dan komponen-komponen yang kita gunakan, dan di akhirnya kita menggunakan proses manufaktur apa dalam pembuatan alat kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata atau penyampaian mengenai review alat kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.